Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan infografis yang berjudul Membangun Budaya yang Inklusif di DKI Jakarta. Mungkin sebelum penjelasan, kita perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri, yaitu Kisha Redhaya Salwa dengan NIM akhir 115. Saya Amalia Sunda Dewi dengan NIM akhir 150. Saya Zahra Aurelia Sofianti dengan NIM akhir 069. Dan terakhir saya Baikdina Trianjula Madurani dengan NIM akhir 190. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari layanan publik yang inklusif. Layanan publik inklusif adalah layanan yang bisa diakses oleh semua lapisan dan golongan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak di bawah umur, dan komunitas yang terpinggirkan. Nah, untuk tujuan inklusivitas sendiri dibagi beberapa bagian. Yang pertama, memberikan akses yang setara bagi semua golongan dengan cara memastikan bahwa setiap orang termasuk kelompok rentan dapat mengakses layanan publik tanpa hambatan. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat kohesi sosial. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup, yaitu dengan cara inklusivitas ini diharapkan mampu mengangkat partisipasi seluruh masyarakat dalam kehidupan sosial dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Nah, yang terakhir, untuk data statistik terkini di daerah khusus Ibu Kota Jakarta dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, yang dimana pada tahun 2023 sebanyak 65% penyandang disabilitas di Jakarta mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Hal ini terutama terjadi di puskesmas yang masih minim fasilitas. Yang kedua, akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK, yang dimana hanya 30% sekolah negeri di Jakarta yang memiliki fasilitas khusus seperti ini. Dan terakhir adalah indeks kepuasan layanan publik, yang menurut survei tahun 2023 hanya 55% masyarakat DKI Jakarta yang merasa layanan publik berjalan efektif, transparan, dan ramah bagi seluruh kalangan. Tantangan dalam mewujudkan layanan publik inklusif. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur fisik. Masih banyak gedung pemerintahan yang belum ramah disabilitas. Misalnya minimnya jalur khusus, kursi roda, atau lift yang dapat diakses. Yang kedua, kesenjangan layanan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang memadai. Ini menjadi tantangan dalam pemerataan akses informasi dan layanan digital. Dan yang ketiga, keterbatasan aksesibilitas di fasilitas kesehatan. Banyak puskesmas dan fasilitas kesehatan lain yang belum dilengkapi jalur kursi roda, braille, dan alat bantu dengar, sehingga menyulitkan kelompok rentan untuk mendapatkan layanan yang layak. Studi kasus inisiatif MRT Jakarta sebagai transportasi publik inklusif. 1. Latar belakang. DKI Jakarta merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan yang padat penduduk, sehingga memiliki tantangan besar dalam menyediakan layanan publik yang inklusif. Pemerintah berusaha mengembangkan budaya layanan publik yang bisa diakses oleh semua golongan, termasuk masyarakat dengan disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Salah satu upaya yang telah diterapkan adalah pengembangan sistem transportasi yang inklusif seperti MRT Jakarta yang menjadi contoh layanan transportasi publik inklusif di Indonesia. Yang kedua, ada urgensi masalah. Kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi krusial di Jakarta. Mengingat data menunjukkan hanya 60% layanan kesehatan yang ramah bagi mereka, dan 55% masyarakat merasa pelayanan publik belum cukup responsif dan transparan. Sebagai ibu kota, Jakarta perlu memastikan inklusivitas agar setiap warga dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Kira-kira
makna dan tujuan inklusivitas itu apa ya? Nah, jadi makna dari inklusivitas dalam pelayanan publik merupakan menyediakan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang keterbatasan fisik dan juga disabilitas. Hal ini merupakan suatu perwujudan dari keadilan sosial dan memberdayakan setiap individu agar ikut berperan aktif dalam pembangunan kota tanpa terkecuali. Nah, kira-kira isu strategisnya itu apa? Ya, jadi beberapa isu strategis dalam mencapai inklusivitas di Jakarta, antara lain yang pertama ada keterbatasan infrastruktur fisik yang ramah disabilitas di fasilitas umum. Yang kedua ada kesenjangan akses terhadap layanan digital yang masih tinggi. Nah, yang ketiga ada keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam menghadapi kebutuhan khusus para pengguna layanan. Nah, selanjutnya itu ada dinamika masalah. Nah, implementasi layanan publik inklusif menghadapi berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur fisik yang belum sepenuhnya aksesibel, kurangnya pemahaman mengenai inklusivitas di kalangan petugas layanan publik, hingga keterbatasan dalam mengintegrasikan teknologi inklusif dalam layanan publik. Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam memenuhi harapan masyarakat yang semakin meningkat terkait dengan kualitas layanan publik itu sendiri. Nah, selanjutnya ada kebijakan pendukung untuk MRT di Jakarta yang baru. Jadi pemerintah Jakarta telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung layanan inklusif, termasuk regulasi terkait pembangunan fasilitas publik yang ramah disabilitas serta upaya meningkatkan pelatihan inklusif bagi petugas. Nah, salah satu contohnya adalah pelatihan bagi petugas MRT dan Transjakarta agar lebih memahami cara melayani lansia dan penyandang disabilitas. Nah, kemudian ada lesson learned dari implementasi MRT Jakarta sebagai layanan transportasi inklusif. Jadi pelajaran yang dapat diambil adalah yang pertama itu pentingnya menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas seperti jalur kursi roda dan rel di stasiun. Kemudian ada meningkatkan pelatihan untuk petugas layanan publik untuk lebih peka terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Nah, yang terakhir itu ada mengembangkan fitur digital yang inklusif seperti aplikasi transportasi yang ramah bagi pengguna dengan keterbatasan penglihatan. Nah, yang terakhir ada rekomendasi untuk memperluas keberhasilan ini. Jadi beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri, yang pertama adalah dengan mengembangkan sistem transportasi lain untuk menerapkan standar inklusif yang sama dengan MRT. Kemudian ada memperbanyak program pelatihan inklusif di sektor layanan publik lainnya. Dan yang terakhir ada menyediakan fasilitas tambahan di ruang publik seperti area tunggu khusus dan panduan navigasi suara di gedung pemerintahan dan fasilitas kesehatan. Ayo kita sama-sama menjadikan Kota Jakarta sebagai kota yang inklusif di semua kalangan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif, baik dengan mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih ramah terhadap disabilitas, maupun mengedukasi diri untuk menjadi lebih peka terhadap kebutuhan aksesibilitas orang lain. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Jakarta menjadi model kota yang lebih inklusif di Indonesia dan bisa dinikmati oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Dadah! Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bu Kurnia sebagai dosen pengangku mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.